kita harus menunjukkan bagaimana komitmen kita untuk kembali Indonesia dan mengembangkan Indonesia untuk maju. Nah, karena LPDP ini adalah Halo sahabat juara, kembali lagi dengan saya Andi Adom Rahmanto di channel Arena Lomba, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan contoh esai LPDP. Tentunya bagi sahabat-sahabat yang ingin tahu tentang bagaimana esai LPDP, silahkan tonton video berikut ini. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang esai LPDP. Esai LPDP ini merupakan salah satu syarat dari administrasi ketika kita akan mendaftarkan beasiswa LPDP. Esai LPDP ini kalian akan tuliskan ketika melakukan pendaftaran. Sebelum tahap terakhir, kalian akan diarahkan untuk membuat esai LPDP. Esai LPDP ini merupakan suatu sarana bagaimana pihak panitia LPDP atau reviewer tersebut dapat mengetahui bagaimana tentang diri kita, apa saja yang telah kita lakukan, apa saja prestasi kita, apa saja kontribusi yang telah kita buat, dan pada dasarnya esai LPDP ini merupakan salah satu syarat yang diminta pihak LPDP terkait dengan komitmen untuk kembali ke Indonesia, terus kemudian kontribusi untuk Indonesia dan rencana studi kita. Nah, di bagian SLLPDP ini kalian dimintakan untuk menuliskan maksimal 2000 kata. Namun untuk tahap minimalnya sekitar 1900 kata. Pada bagian pertama, SLLPDP ini merupakan suatu bentuk pengenalan diri kita terkait dengan nama lengkap, seperti contoh di sini saya tuliskan nama lengkap saya, kemudian panggilan untuk saya, terus kemudian saya juga menuliskan dari jenjang pendidikan saya. Nah, jenjang pendidikan yang saya tulis di sini mulai dari saya di bangku taman kanak-kanak di TK, terus kemudian SD Negeri 1 Pringsewu Selatan, kemudian SMP saya di MTS, dan SMA di MAN 1 Pringsewu. Terus kemudian kalian juga bisa memberikan sedikit hal-hal apa saja yang telah kalian lakukan selama berada di sekolah. Di sini saya pernah mengikuti beberapa perlombaan seperti lomba cerdas cermat, terus kemudian ada lomba kompetensi akuntansi tingkat provinsi, kemudian ada lomba paduan suara, ada KSM kompetisi madrasah. KSM ini tingkatannya sama seperti OSN kalau di sekolah umum. Jadi kalau di sekolah umum itu namanya OSN, kalau di kampus madrasah, sekolah madrasah, KSM kompetisi sains madrasah di tingkat kabupaten. Dari perlombaan-perlombaan tersebut, alhamdulillah saya pernah mendapatkan juara 3 di kompetisi sains madrasah tingkat kabupaten pada tahun 2017. Nah, singkat cerita, kalian memberikan sedikit disclaimer di sini untuk bagaimana kalian bisa diterima di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah mendapatkan pendidikan atau dapat melanjutkan pendidikan tinggi, di sini paragraf kedua kalian bisa menceritakan tentang apa saja yang telah kalian lakukan. Di sini saya menuliskan beberapa hal. Yang pertama ada kegiatan, terus yang kedua ada organisasi. Nah, yang pertama organisasi. Di organisasi saya tuliskan dari beberapa organisasi yang saya pernah menjabat di dalamnya. Seperti contoh, di sini ada ASET. ASET merupakan organisasi dari program studi saya. Saya adalah lulusan dari program studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lampung. Nah, saya pernah mendapat amanah untuk menjadi kepala departemen humas di organisasi tersebut. Selanjutnya, saya juga mengikuti organisasi lain seperti PMI dan KMNU.
Di PMII saya juga menjabat sebagai Wakil Ketua 2 di Rayon Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Selanjutnya saya juga menjadi di keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama, saya menjadi Ketua Umum. Terus kemudian saya juga mengikuti organisasi ekstra kampus lainnya seperti Komunitas Pemuda Pelajar Merdeka. Komunitas ini merupakan salah satu komunitas kemitraan dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi yang menaungi terkait dengan bidang pendidikan di MBKM. Jadi komunitas ini adalah salah satu mitranya. Nah, kalian bisa menuliskan kegiatan-kegiatan seperti aktif organisasi selama kampus, karena hal-hal tersebut adalah menjadi salah satu pembeda kalian dengan pendaftar lainnya. Ketika kalian banyak mengikuti kegiatan, tentunya kalian memiliki keahlian yang lebih. Organisasi ini merupakan salah satu cara kalian untuk mengembangkan soft skill kalian, karena hal-hal tersebut sangat sulit jika kalian hanya mengandalkan untuk mengambilnya di bangku perkuliahan saja. Selain itu, saya juga mengikuti beberapa kegiatan seperti contohnya dari program MBKM, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya mengikuti yang pertama ada Kampus Mengajar Angkatan 1. Terus yang kedua saya juga mengikuti KMMI. Nah, di paragraf kedua ini kalian bisa menceritakan kegiatan selama kalian perkuliahan. Selain itu, di sini juga kalian bisa menuliskan hal-hal kegiatan yang menunjang akademik. Seperti contoh, saya mengikuti penelitian pengabdian yang dilakukan oleh dosen. Nah, hal tersebut dapat menjadi salah satu penunjang kalian, karena ketika melakukan penelitian pengabdian, tentunya endingnya adalah membuat sebuah jurnal, dan jurnal tersebut sangat bermanfaat atau sangat dibutuhkan bagi seorang akademisi. Terutama bagi kalian yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, hal-hal tersebut adalah hal yang sangat amat menunjang kalian untuk bisa diterima di perguruan tinggi. Selain itu, saya juga menuliskan di paragraf paragraf keempat adalah hal yang saya dapatkan selama mengikuti beberapa kegiatan yang telah saya tuliskan di atas, seperti kampus mengajar, terus kemudian ada KKN, ada desa binaan, ada Ayu Mengajar Desa. Nah, hal-hal tersebut kalian tuliskan di sini apa saja yang telah kalian dapatkan. Seperti contoh, di sini saya menemukan adalah beberapa permasalahan dari wabah COVID-19. Nah, di sini ada hal-hal yang tentunya memberikan dampak kepada bidang pendidikan itu sendiri. Jadinya seperti contoh nih, ada pemberhentian kegiatan pembelajaran. Ini tentu akan berdampak terhadap penurunan kualitas pendidikan. Nah, kalian bisa menuliskan misalnya seperti ada yang mengikuti hal yang lainnya, MSIB atau bagaimana, kalian bisa tuliskan semua di sini. Selanjutnya di sini saya juga menuliskan masih berkaitan dengan yang di atas, masih menuliskan terkait dengan permasalahan yang saya temui di lapangan selama kegiatan program kampus mengajar. Di sini terdapat seorang siswa yang merasa takut untuk naik kelas. Nah, hal tersebut saya tuliskan. Mengapa? Karena hal ini merupakan salah satu permasalahan yang ada di Indonesia. Karena kan SILPDP adalah bagaimana kita bercerita tentang kontribusi yang akan kita lakukan nantinya. Nah, tentunya kita harus punya permasalahannya terlebih dahulu. Terus kemudian hal-hal apa saja yang akan kita lakukan dari permasalahan tersebut. Itu juga merupakan salah satu kontribusi yang akan kita lakukan kepada Indonesia. Nah, di sini saya menceritakan tentang siswa yang tidak ingin naik kelas tersebut karena merasa takut akan beban yang lebih banyak bertambah ketika nanti dia naik kelas. Selain itu, pada paragraf berikutnya saya juga menceritakan tentang bagaimana kondisi dari seorang guru tersebut. Nah, di sini saya menceritakan bagaimana seorang guru itu harus bersikap profesional, harus memiliki kompetensi-kompetensi yang tentunya dapat menunjang keprofesionalan untuk menjadi seorang guru. Nah, terus kemudian saya juga menceritakan alasannya
menceritakan tentang solusi dari permasalahan tersebut. Selain itu, pada paragraf selanjutnya saya menceritakan tentang cita-cita saya, karena cita-cita saya akan menjadi seorang dosen. Jadi mengapa saya juga mengambil S2 dan mengapa mengambil bidang keilmuan tersebut. Ketika sahabat-sahabat semua menulis esai LPDP, harusnya sahabat-sahabat juga menuliskan alasan-alasan apa saja yang menjadi landasan sahabat-sahabat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Nah, singkat cerita, sampai paragraf ini saya menceritakan tentang bagaimana cita-cita saya untuk menjadi seorang dosen. Nah, selain itu, di sini juga sahabat-sahabat perlu menuliskan peran apa saja yang telah sahabat lakukan untuk Indonesia. Nah, di sini saya selain menjadi seorang penulis, saya juga menjadi tenaga pendidik dalam sebuah bimbingan belajar. Nah, mungkin sahabat-sahabat ada yang pernah sudah melakukan pembelajaran atau menjadi seorang guru karena bidang saya pendidikan, atau yang lainnya mungkin yang ekonomi pernah bekerja di perusahaan, atau kedokteran yang pernah sudah magang di rumah sakit, atau yang lainnya bisa sahabat-sahabat tulisan di sini. Selanjutnya, di sini saya juga bisa menceritakan tentang soft skill yang saya miliki. Di sini saya mempunyai keahlian beberapa seperti pengelolaan website. Nah, sahabat mungkin ada yang mahir dalam hal lain selain website. Nah, sahabat bisa menceritakan hal tersebut seperti soft skill yang telah dimiliki, mungkin paham terkait dengan digital marketing atau yang lainnya. Sahabat-sahabat bisa menuliskan semuanya di sini. Nah, selain itu, pada paragraf terakhir, sahabat perlu menuliskan ketika sahabat-sahabat semua diterima menjadi award LPDP, apa yang akan sahabat-sahabat lakukan. Seperti contoh, saya, program beasiswa LPDP, ingat bahwa begitu banyaknya fasilitas yang diberikan sebagai pihak LPDP, yang semua fasilitas itu dibiayai oleh uang negara. Oleh karena itu, saya mengabdikan diri saya sepenuhnya untuk senantiasa memegang kepercayaan yang telah diberikan kepada saya sebagai award LPDP. Nah, sahabat-sahabat perlu menuliskan tersebut karena di akhir itu sebagai penutup, kita harus menunjukkan bagaimana komitmen kita untuk kembali Indonesia dan mengembangkan Indonesia untuk maju. Nah, karena LPDP ini adalah tujuannya dari pihak Indonesia, bagaimana generasi muda ini dapat terus melanjutkan pendidikannya yang harapannya akan dapat membangun Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik lagi. Demikianlah beberapa catatan yang perlu sahabat-sahabat perhatikan dalam menulis SLPDP. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, bye-bye.